Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 25 Maret 2021, Hari Raya Maria menerima kabar gembira. Wah, selamat pesta nama untuk Paroki Bomomani, tempat saya dulu berkarya. Pesta nama Hari Raya Maria menerima kabar sukacita atau disebut Annunciation of Christ adalah peristiwa sabda yang menjadi daging. Perayaan ini tepat 9 bulan sebelum kita merayakan Natal pada 25 Desember. Dan perayaan ini sudah dirayakan sejak abad yang kelima dan dirayakan oleh gereja secara lebih meriah pada abad ke-7. Perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira memotret figur Maria yang mengatakan ya, yes pada kehendak Allah hingga berbuah sejarah keselamatan manusia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jika dalam hidup ini hanya ada 2 berita yang harus kita terima dan dengar, yakni berita gembira dan berita buruk, manakah yang akan saudara-saudari pilih untuk pertama kali didengar terlebih dahulu? Berdasarkan survei, konon banyak orang yang akan memilih mendengar berita buruk terlebih dahulu, karena berharap pada akhirnya akan indah, happy ending ya. Jadi di bagian akhir disisakan yang terbaik
Mirip seperti kalau saya lagi makan, selalu menyisakan bagian yang paling enak di bagian akhir. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup Bunda Maria, yang pertama didengar adalah kabar baik. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Gabriel memberitakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia. Karena heran akan kabar ini, secara logis Bunda Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku ini belum bersuami. Sangat masuk akal pertanyaan dari Bunda Maria. Karena logikanya seorang anak dikaruniakan Tuhan melalui hubungan suami istri. Namun mari kita telaah lebih dalam. Dari pertanyaan logis Bunda Maria, ada sebuah loncatan iman yang luar biasa. Kini Bunda Maria menjawab dalam firman tadi kita dengarkan bersama. Ia menjawab proposal, tawaran yang diberikan kepada Allah dengan mengatakan, Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum, yang berarti aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Bukan lagi pernyataan ataupun pertanyaan terkait hal logis, namun sebuah pernyataan iman yang dalam bentuk penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Istimewa teladan ini, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Jika saya sambungkan dengan bacaan kemarin, perihal orang yang berdosa adalah hamba dosa, sedangkan orang yang senantiasa mau melaksanakan kehendak Tuhan adalah hamba Tuhan yang bebas dan merdeka, yang dimerdekakan dari perbudakan dosa. Bunda Maria dalam hidupnya memilih untuk menjadi hamba Tuhan yang merdeka melalui penyerahan dirinya untuk melaksanakan kehendak Allah. Semoga kita pun meneladan pilihan hidup Bunda Maria yang setia juga sedia untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.